Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Nanda Pranandita. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas itu tentang membuat benda kerja di Mastercam X5. Nah, jika pada tutorial sebelumnya kita itu membuat sebuah benda bertingkat dengan kolam datar, untuk kali ini kita hanya membuat sebuah benda yang sedikit berbeda, tetapi fitur yang kita gunakan ada tambahan dari ataupun jika dibandingkan dengan tutorial sebelumnya. Nah, pada tutorial ini kita akan menambahkan fitur mirror untuk proses pembuatan benda kerjanya. Sebelum kita memulai untuk proses pembuatan benda kerjanya, kita akan lihat seperti apa benda yang akan kita buat. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah gambar kerja. Nah, di sini bentukannya adalah balok bertingkat dengan tonjolan di setiap sisinya ini. Kita lihat cenderungannya adalah banyak bentuk radius. Dan kita lihat jika kita bagi 4 di sini, kita lihat ataupun kita potong di sisi tengahnya, bentuknya simetris, baik dari sisi ataupun dari koordinat sumbu X ataupun koordinat sumbu Y. Nah, untuk base-nya yang bawah itu berukuran 120, sedangkan panjangnya ini 120, lebarnya adalah 100 dengan ketinggian 10. Nah, untuk step atasnya seperti apa? Base-nya adalah 100 dikali 80. 100 dikali 80. Jika step ataupun base bawahnya 120 dikali 100, maka step atasnya itu 100 dikali 80, di mana di sini mempunyai selisih ketebalan dari ujung ke bagian ini itu sebesar 20, yang sebelah sininya juga sama, ini juga sama, jadi semua ini 20 terpotong sebesar 20 dengan nantinya bentukan radius. Nah, ini radius 5 kali 8 ada 8, yang mana yang 8 itu bagian ini 1 2 3 4 5 6 7 8, dan di sini adalah R10 kali 4. Itu yang cekungan dalam. 1 2 3 4, ada 4. Dengan ketebalan yang sama itu sebesar 10. Jadi total ketinggian ataupun ketebalan dari bendanya adalah 20. Sekarang mari kita lanjutkan ke proses penggambarannya. Base pertama, base-nya dulu itu adalah 120 dikali dengan 100. Oke, kita masuk ke Mastercam-nya. Nah, pada tampilan ini belum tampil koordinatnya, kita bisa aktifkan. Sudah dijelaskan pada videonya menggunakan ataupun dengan menekan F9. Nah, sudah muncul. Menggunakan rectangle untuk membuat sebuah kotak. Klik anchor agar kotaknya itu titik tengahnya ada di center titik 00 sumbu X dan Y. Bebas saja dulu.
Kemudian kita ubah di sini panjangnya tadi 120 dan lebarnya adalah 100. Kalau sudah centang, nah untuk membuat 3D-nya kemudian kita pindahkan, kita ubah ke pandangan isometrik. Kalau belum nampak di sini bisa kita zoom out dengan menggunakan scroll tengah. Nah, sudah terlihat ini. Kita klik extrude solid untuk ketebalannya. Klik bendanya sehingga muncul tanda panah. Nah, ini. Oke. Create body untuk extrusion operation karena akan membentuk sebuah ketebalan. Dengan ketebalannya berapa di sini? Tadi sesuai gambar adalah 10. Kita lihat tanda panahnya, kita mau membuat dia ke bawah. Nah, tanda panahnya ke atas, sehingga kalau mau ke bawah, jangan lupa centang pada reverse direction. Kalau sudah, dia akan membentuk nantinya ketebalannya ke arahnya bawah, bukan ke arah atas. Oke. Nah, ini ketebalannya sudah jadi. Kita mau lihat, bisa kita rubah agar bentuknya lebih terlihat menggunakan shaded. Nah, ini base-nya kita kembalikan ke wireframe dan kita kembalikan lagi ke pandangan top untuk membuat step atas. Kita zoom out. Nah, untuk step atasnya itu berukuran 100 dikali 80. Artinya jika setengahnya, baik itu maupun arah ke arah X positif ataupun X negatif, itu 100 dibagi 2. Artinya itu sebesar 50 ke arah samping. Dan 50-nya ke arah samping kiri, 50-nya ke arah samping kanan. Dengan lebarnya itu 80, artinya ke arah Y, ke atas dari titik tengah, itu sebesar 40, ke bawahnya juga 40. Di sini kita tidak menggunakan create rectangle. Kita akan menggunakan fungsi mirror nantinya. Dan untuk pertama-tama kita gunakan line. Kita akan membuat 1/4 dari bentukannya. Nah, di sini ada create line endpoint. Klik pada create line endpoint. Saya buat garis pertama dengan tadi. Jika kita lihat di sini, kita lihat kembali gambar. Nah, ini ujung sini ke sini, ujung kanan ke ujung kiri itu 100. Artinya kalau dari tengah-tengah itu titik tengah ke ujung sini adalah 40, tapi kita lihat di sini kan ada ketebalan 20. Sehingga dari tengah sini, tengah atas sini ke kanan yang seharusnya itu adalah sebesar 50, ya 50 jika dibagi 2. Jika ada 20 di sini berarti dari ujung sini ke sini itu sebesar 30. Nah, kita gunakan ini. Kita mulai dari tengah dulu garisnya. Dari tengah ke atas itu sebesar 40. Kita tulis di sini 40.
Oke. Selanjutnya 30 ke samping sini. Kita tulis 30. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini ke bawah. Itu besarnya 20. Kemudian kita lanjut kembali. Ini sebesar 20. Jadi jika atasnya 30, ini 20, maka totalnya adalah 50. Klik di sini untuk ukurannya. Oke. Dan terakhir, ini ke tengah. Itu sebesar 20 juga. Kemudian untuk garis bantunya bisa kita hilangkan. Saya ulangi di sini, klik sebesar 30. 30. Oke. Nah, ini sudah seperempat, tapi belum terbentuk dari radiusnya. Kita lihat kembali gambar. Radius ini 20, ini 20, yang tengah di sini. Sorry, ini radiusnya 5, ini 5, dengan yang di tengah ini, yang cekung, itu sebesar radius 10. Kita klik fillet. Radiusnya kita setting 5. Kemudian klik garis pertama dan garis kedua. Kemudian garis pertama lagi di sini dan garis kedua. Sedangkan yang tengah di sini adalah 10. Kita rubah terlebih dahulu 10. Klik garis pertama dan nah, ini berubah. Kita cancel terlebih dahulu. Kita Ctrl Z untuk mengunduh. Ataupun kita bisa langsung di sini pada fillet, tulis lagi 5 dan garis pertama dan garis kedua. Nah, ini terbentuk menjadi radiusnya 5. Yang salah di sini kita okekan dulu. Kita hapus, kita klik garisnya menjadi berwarna putih. Di sini warna kuning ini. Kita klik itu, kemudian pencet delete pada keyboard. Nah, garisnya masih terhubung. Dan kemudian kita kembali ke fillet. Untuk yang tengah ini 10. Tulis 10. Kemudian klik garis pertama dan garis kedua. Kemudian oke. Nah, ini sudah selesai 1/4 dari bagiannya. Nah, untuk agar menjadi utuh seperti gambar, di sini akan kita lakukan proses mirror. Nah, untuk proses mirrornya di sini kita menggunakan itu namanya Xform mirror. Kita select dulu garis, ataupun kita pilih terlebih dahulu garis yang akan digunakan. Saya bisa klik di sini, tahan, kita sorot garis yang akan dilakukan mirror. Nah, klik. Nah, berubah warna, ini yang kita pilih, jangan sampai yang lain ikut terpilih yang tidak digunakan. Kemudian kita klik Xform mirror. Kemudian
karena kita akan memirror, maka akan mengcopy namanya, bukan memindahkan. Kita pilih yang X, mirror about Y-axis di sini. Pilihannya ini. Ini kan adalah sumbu X. Maka kita pilih di sini, kita akan memirrornya ke arah kiri. Klik di sini. Nah, gambarnya menjadi seperti ini. Kalau sudah, oke. Warnanya berubah. Kita bisa gunakan clear color. Oke, kita klik pada clear color di sini, klik. Nah, sudah berubah kembali. Selanjutnya kita mirror lagi ke arah bawah. Kita pilih Xform mirror. Kita select di sini bendanya, jangan sampai salah pilih. Nah, ini saya sorot. Klik di kiri atas, tahan, kemudian klik di sini lagi. Nah, kita klik Xform mirror, ataupun bisa kita langsung enter di sini. Nah, muncul jendela mirrornya, arahnya ke bawah. Jika kita lihat di sini tertulis X-axis, arahnya ini adalah X-axis, maka dia akan tercopy ke arah bawah. Klik, nah, maka dia akan tercopy. Kemudian kalau sudah, kita klik OK. Klik clear color kembali untuk mengembalikan warnanya. Sudah selesai. Nah, ini sudah jadi untuk sketch dari bagian step atas. Kita ubah kembali menjadi pandangan isometrik untuk membuat extrude-nya. Extrude solid. Klik sketch-nya di sini. Atau ini juga boleh, bebas, yang penting sesuai sketch yang mau diproses. Klik di sini, sudah muncul. Nah, ini pastikan seperti ini, sketch yang tergambar itu ketika diklik, selain muncul tanda panah, juga warnanya sama. Kemudian OK, centang, create ke atas tanda panahnya, maka reverse direction-nya kita hilangkan centangnya dengan ketebalannya 10. Sudah benar. Kalau sudah, kita bisa centang. Klik OK. Nah, kita lihat menggunakan seri, kebentuknya betul sesuai gambar. Nah, sama. Sudah. Itu tadi step atasnya. Kemudian di sini kita lihat, saya rubah kembali wireframe-nya, bahwa titik nolnya belum pada bagian teratas benda kerja. Kita gunakan yang namanya, tapi sebelum kita memindahkan, kita cek dulu di sini bahwa bendanya masih terpisah. Saya klik, yang berubah warna cuma bagian atas. Saya escape, berubah kembali. Artinya kedua bagian atas dan bawah itu terpisah. Kita gunakan apa? Seperti diajarkan di tutorial sebelumnya, itu kita menggunakan boolean add. Klik boolean add di sini. Klik benda pertama bagian atasnya. Klik yang bagian bawah. Kemudian kita enter. Nah, sudah. Coba kita klik kembali. Kalau sudah tergabung, dia akan ketika kita klik warnanya baik step atas maupun base yang bawah itu sudah akan warnanya kan sama-sama berubah. Kita klik di sini. Nah, dia sama-sama berubah. Ya. Untuk mengembalikannya kita bisa klik lagi, ataupun ketika diklik kita bisa klik pencet escape pada keyboard untuk mengembalikannya. Nah, selanjutnya kita akan memindahkan tadi dari
posisi titik 0 Z-nya pada benda kerja yang belum di atas. Jika kita lihat di sini kan masih di tengah-tengah di sini, di atas permukaan base, pada permukaan base untuk titik 0 sumbu Z, artinya benda ini harus turun sebesar tinggi dari stepnya, yaitu sebesar 10. Kita gunakan apa di sini? Masih sama dengan yang sudah diajarkan pada video yang sebelumnya, pada pembuatan benda kerja, benda berstep dengan kolam. Kita gunakan XForm Translate di sini. Kita klik XForm Translate ataupun kita klik dulu bendanya, kemudian klik XForm Translate. Ya. Karena kita mau menurunkan sebesar 10, maka pada Z-nya kita rubah ataupun kita tuliskan minus. Itu kalau ke bawah. Jika ke atas, maka plus. Tidak perlu kita tuliskan tanda plusnya. Tebalnya adalah 10, maka kita tuliskan itu minus 10. Kita klik pada bagian yang lain, bisa kita lihat. Nah, dia akan turun di sini. Kalau sudah oke. Maaf, ini copy jadinya tadi. Kita bisa unduh dengan menekan Ctrl plus Z. Kemudian kita pilih bendanya. Baru klik XForm Translate di sini. Pilih Move. Karena arahnya mau ke bawah, kita tuliskan pada sumbu Z minus 10. Karena tebal ini adalah 10. Sedangkan posisi sekarang itu ada di base untuk titik nolnya, di atas bagian base ini. Maka kita tulis minus 10. Kalau sudah, centang. Oke, nah dia sudah pindah. Dan terakhir untuk mengembalikan warnanya kita gunakan clear color. Sudah di sini. Selesai benda yang kita buat sesuai dengan gambar kerja yang tersedia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi pada video ini dibandingkan dengan video sebelumnya, kita menggunakan itu fitur XForm Mirror. Itu saja perbedaannya, yang lain kurang lebih sama. Semoga dapat dipahami. Sekian untuk video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.